Pace bene, masih di mea culpa. Ada yang bertanya, Yesus itu disunat. Mengapa kalian orang Kristen tidak? Saya pikir ini pertanyaan yang simpel dan mengajak kita untuk mencari juga jawaban. Mengapa bersunat dalam hal konteks ritual keagamaan tidak sesuatu yang diadakan di dalam gereja teristimewa di gereja Katolik. Saya tidak bisa katakan secara universal semua gereja karena sudah berbagai macam sekarang gereja pengikut Kristus ini dengan berbagai teori-teori teologis yang dipakai. Tapi di gereja Katolik tidak ada ritual keagamaan sunat sebagai tanda saya mengikut Kristus. Oke para sahabat, sebelum berbicara jauh tentang Yesus dan masa kanak-kanaknya yang saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik, saya mau menyapa para culprit sekalian. Salam hangat dari sini, dari saya. Dimanapun berada, semoga bahagia dalam hidup. Dan kalau harus ada kesulitan yang dihadapi, semoga tetap kuat. Dan kalau ada yang menderita sakit yang sudah menahun, sudah lama, tak kunjung sembuh, jangan lelah untuk tetap berharap akan sesuatu yang baik hari demi hari. Untuk tetap kuat melalui kesulitan-kesulitan. Oke. Misteri kanak-kanak Yesus. Kita ambil dari Katekismus Gereja Katolik nomor 527 sampai 530. Penyunatan Yesus pada hari ke-8 sesudah kelahirannya adalah suatu bukti bahwa ia masuk dalam keturunan Abraham dalam bangsa perjanjian. Oke? Yesus disunat menjadi bukti bahwa ia masuk dalam keturunan Abraham secara historis dalam bangsa perjanjian. Oke, saya pikir ini bisa menjadi jawaban. Disunatnya Yesus bukan dalam konteks pembuktian dia sebagai Allah, tetapi dia benar-benar memanusia. Menjadi manusia, masuk ke dalam konteks budaya dari keturunan Abraham dalam bangsa perjanjian, bangsa Israel. Mengapa murid-murid Yesus, pengikut Yesus, saya, orang-orang Kristen lain yang di Asia, yang di mana-mana, tidak disunat seperti Yesus? Karena saya menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, bukan menjadi orang Israel. Oke? Tidak ada proselitisme Yahwis, Judais. Tidak ada syarat bahwa menjadi pengikut Kristus harus pertama-tama menjadi seorang Yahudi. Meski dulu pernah menjadi persoalan dalam sejarah gereja perdana kekristenan awal mula, siapakah yang bisa mengikut Kristus, yang bisa disebut sebagai pengikut Kristus? Apakah hanya mereka yang berasal dari bangsa Yahudi atau dari segala bangsa bisa menjadi pengikut Kristus tanpa harus izin dulu menjadi seorang Yahudi, seorang dari bagian bangsa Israel. Dan akhirnya kita tahu bahwa Kristus adalah milik dari semua orang, tidak diikat oleh satu kultur yang eksklusif. Saya sebagai orang Batak mengikuti budaya saya sebagai orang Batak dengan arahan tuntunan orang Kristen. Begitu ya. Tidak semua bagian dari budaya saya yang selaras dengan ajaran kekristenan, tetapi ajaran kekristenan tidak membatalkan kesukuan saya. Oke, maka nama gereja pun gereja Katolik, tidak dengan memakai embel-embel kesukuan, tidak memakai embel-embel kenegaraan yang overdose, yang berlebihan. Cukup jelas ya, Yesus disunat sebagai bukti bahwa ia masuk dalam keturunan Abraham dalam bangsa perjanjian. Oke, bahwa ia berada bersama dengan hukum dan hukum Israel dan ditugaskan untuk ibadah Israel. Nah, sekali lagi, tidak semua yang Yesus lakukan kita ikuti, mengingat kita ini bukan orang Israel secara historis, bahwa kita juga masuk dalam kumpulan bangsa terpilih dalam konteks teologis, ya, tetapi secara historis tidak ada suatu keharusan untuk benar-benar mengisrael
supaya bisa mengikut Kristus. Jadi Yesus melakukan apa yang orang lain lakukan sebagai orang Israel, tetapi kita tidak harus lakukan apa yang orang Israel lakukan supaya bisa mengikut Kristus. So, mudah-mudahan jelas. Sebenarnya sudah terjawablah pertanyaan mengapa orang Kristen tidak harus disunat. Karena orang Kristen tidak harus menjadi ke-Israel-Israelan. Sementara Yesus berada dalam hukum dan ibadah Israel, dan di dalamnya ia mengambil bagian sepanjang hidupnya. Seorang Israel yang baik. Ia adalah peratanda penyunatan yang diberikan dalam Kristus. Apa itu maksudnya? Penyunatan yang dialami Kristus itu ada peratanda di sana. Satu proses masuk yang kemudian bagi orang Kristen kita kenal istilah pembaptisan. Kita kalau mau menjadi dalam kesatuan dengan Kristus juga mengalami satu proses, bukan penyunatan tetapi pembaptisan. Pembaptisan sebagai satu jalan untuk secara definitif mengikuti Kristus. Sekali lagi definitif, legalistik ini, kebutuhan legalistik. Yang tentu juga secara dalam refleksi kita bawa dengan baptisan, berarti kita menerima Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah yang kita sembah. Kita bisa lihat itu dalam Kolose 2 ayat 11-12. Epifani atau penampakan Tuhan adalah wahyu Yesus sebagai Mesias Israel, Putra Allah dan penebus dunia dalam peristiwa pembaptisan di Jordan. Lalu ada pernikahan di Kana dan ada penyembahan kepada Yesus oleh orang-orang Majus dari timur. Ini yang kita kenangkan juga dalam Epifani itu. Siapa orang Majus dari timur ini? Orang dari bangsa-bangsa lain. Mereka yang kafir dari sudut pandang Israel, bangsa terpilih itu. Toh datang sampai kepada Yesus. Kita yang bukan orang Israel ini, toh bisa juga sampai kepada Yesus. Saya pikir ini ide yang menarik. Dalam Majus ini, dalam diri 3 raja dari timur ini, wakil-wakil dari agama-agama kafir di dunia sekitar, Injil melihat anak-anak sulung bangsa-bangsa yang menerima warta gembira tentang peristiwa keselamatan, penjelmaan Yesus menjadi manusia. Oke, apa artinya? Dengan hadirnya 3 sarjana dari timur ini, kita menemukan satu representasi bahwa Kristus itu ada bagi semua bangsa dan semua bangsa bisa sampai kepada Kristus. Sebenarnya sederhana. Saya menjadi Kristen itu dengan latar belakang identitas saya yang begini. Begitu ya. Yang begini yang bagaimana? Saya seorang Indonesia, saya bahkan tidak pernah bagaimana banyak orang Kristen lainnya pergi ke tanah terjanji dan tempat kelahiran Yesus, dan itu tidak membatalkan kekristenan saya. Tidak membatalkan. Kemarin kita pernah bahas tentang berziarah. Oke, itu berdoa dengan tubuh kita, dengan indera-indera kita, tetapi tanpa itu pun tidak batallah spiritualitas kekristenan yang kita hidupi, sekalipun kita dituntut untuk lebih lagi, karena secara inderawi kita tidak melihat, tidak mendengar, merasakan langsung dengan kulit kita ini peristiwa historik dalam mana Yesus pernah hidup, tinggal, berkarya bersama muridnya. Oke, kemudian Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, dalam kenisah, untuk menunjukkan dia sebagai anak yang sulung. Dalam Simeon dan Anna terjadi pertemuan sebagaimana dalam tradisi, di mana terungkap karya penebusan itu. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Benar-benar menjadi anak manusia. Yesus dikenal sebagai Mesias yang sudah lama dinantikan, sebagai cahaya bangsa-bangsa, Lumen Gentium, dan kemuliaan Israel. Tetapi juga sebagai tanda pertentangan. Faktanya adalah
kehadiran Yesus sebagai putra Allah tidak diterima dengan gampang, dengan begitu saja, bahkan oleh orang-orang yang menyebut diri dekat dengan Allah. Oke, kemudian peristiwa di masa kanak-kanak Yesus, pengungsian ke Mesir dan pembunuhan anak-anak yang tidak berdosa. Kita lihat itu ketika terdengar akan ada raja dan telah lahir, dalam kepanikan pemimpin dunia itu mengundangkan untuk membunuh anak-anak yang lahir. Nah, itu menunjukkan perlawanan kegelapan terhadap cahaya. Kristus membawa cahaya bagi bangsa-bangsa. Dia sendiri adalah cahaya itu. Dan ada kegelapan dunia ini yang mencoba menghambat. Dan begitulah kehadiran Yesus selalu saja diikuti oleh pertentangan. Yang jahat tidak menemukan kenyamanan ketika Kristus datang menyapa. Saya pikir mudah-mudahan cukup bagi kita untuk sedikit mengerti tentang ada misteri, ada yang menarik untuk dikenal, dipelajari dalam masa kanak-kanak Yesus yang tidak banyak terungkap secara literer juga dalam diskusi-diskusi. Semoga video ini berguna dan pace bene.